Cerita diawali dengan sebuah alarm tanda bahaya di sebuah tempat fasilitas nuklir yang bernama Aksomako. Terlihat para pekerja di sana berlarian berhamburan ingin meninggalkan tempat tersebut dikarenakan terjadinya kebocoran pada reaktor nuklir. Ketika para personil lainnya mengevakuasi dirinya ke tempat aman, tapi tidak untuk dua ilmuwan pemberani ini. Mereka berdua mencoba untuk melakukan perbaikan pada sistem walau tidak tahu apa dan bagaimana caranya. Saat gagal dan ingin keluar dari ruangan tersebut, ternyata pintunya macet. Vas-y, appuie. Non, on est coincé. Ok. C'est une vieille centrale de 2020. Ketika mereka menemukan dua tombol kuning dan biru yang sebenarnya mereka tidak tahu fungsinya untuk apa, sedikit lagi salah satu dari mereka akan menekan tombol asal-asalan. Tiba-tiba, ya, datanglah sesosok manusia penjelajah waktu memberitahukan bahwa mereka akan menekan tombol yang salah dan itu akan menghancurkan umat manusia. Surtout, n'appuyez pas sur le... Si Rep, sang penjelajah waktu pun menyarankan supaya membaca manual booknya terlebih dahulu dikarenakan bukunya yang berbahasa Cina dan tidak ada satupun dari mereka yang mengerti, maka didatangkanlah orang Cina asli. Si, mais c'est vraiment écrit en chinois. Mais montre-lui. Bon. Et il viendrait apparaître avec un gars. Je vous présente monsieur. Yang sama saja tidak mengerti karena di tulisan bahasa itu adalah bahasa Kanton dan dia cuma bisa bahasa Mandarin. Moi je parle mandarin. Setelah si Rep berhasil meyakinkan tombol warna kuning lah yang benar, tiba-tiba datang dua polisi waktu yang bertugas mengagalkan Rep yang ingin mengubah masa lalu dan ingin agar waktu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Di mana mereka berhasil meyakinkan dua teknisi ini supaya menekan tombol biru. Dan cerita mundur jauh ke masa lalu, lebih tepatnya pada tahun 2022, di mana Deputi Gilbert sedang melakukan konversi pers dengan media bahwa izin pembangunan fasilitas pembangkit tenaga nuklir Aksomako akan diberikan demi kebaikan umat manusia dan lingkungan. Kemudian seorang gadis yang bernama Alice, ini rarainya, dan juga merupakan anak dari Gilbert sendiri, mempertanyakan tentang kelayakan dari bahan bangunan dan teknologi yang digunakan sudah usang dan jadul. Sehingga membuknya kerusakan pada reaktor nuklir sangatlah besar. Tentunya akan membahayakan untuk manusia dan lingkungan, bahkan planet bumi kita tercinta. Setelah padu hauk antara anak dan bapak ini, Gilbert tetap pada pendiriannya dan yakin masa depan akan lebih cerah demi umat manusia, planet bumi, dan tentunya demi masa depan sang putri tercinta, yaitu Alice. Di tengah kebingungannya, Alice diberikan dukungan oleh dua sahabatnya dan memberitahukan bahwa jangan menyerah dan lakukan tindakan dengan meretas komputer yang dimiliki ayahnya. Tu lui chouraves son ordinateur. Ah non. Ketika malam tiba, Alice pun merencanakan pencurian laptop milik Gilbert. Tak disangka, dia bertemu dengan Rep yang juga berniat ingin mencuri laptop tersebut dengan kepentingan yang... Ya, Alice melayangkan sebuah botol tepat di babatoknya yang membuat Gilbert datang karena mendengar kegaduhan tersebut. Dari luar terlihat patroli waktu kembali datang untuk menangkap Rep demi menyelamatkan diri yang terpaksa harus mengaktifkan pengendali waktu membawa Gilbert dan Alice melompat ke masa depan. Ketiga patroli waktu itu pun kembali gagal untuk menangkap Rep dan segera pergi untuk melapor ke atasannya. Kita panggil saja Teh Mira. Tugas mereka adalah menjaga waktu supaya tetap berjalan sebagaimana mestinya yang sudah Tuhan kodratkan. Sesampainya di masa depan, Alice berusaha melarikan diri dan... betapa terkejutnya dia menyaksikan keadaan kota Paris yang sudah hancur seperti terkena bencana angin puting beliung. Selanjutnya kita diperlihatkan markas dari si Rep ini dan diperkenalkan juga dua teman lainnya yang memiliki peranan sebagai support agar si Rep bisa gantan Argentinir ke masa lalu yang masa depan supaya bisa mencegah bencana nuklir yang telah terjadi di masa ini. Dikarenakan Alice dan Gilbert ingin dibebaskan, maka mereka berdua dipersiapkan di luar sudah dipenuhi oleh manusia yang sudah terkena radiasi nuklir dan berubah menjadi zombie. Dr. Henry pun menjelaskan bahwa akibat bencana nuklir ini lebih dari 50% umat manusia berubah menjadi zombie akibat radiasi dan sebagian besarnya lagi telah berubah menjadi abuan dan bubuk ranginang.
Sementara sisa-sisa manusia yang hidup pun harus bertahan di bawah tanah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Akibat dari ledakan nuklir tersebut yang menciptakan awan jamur yang mana menjadi badai raksasa yang mengandung radiasi paling mematikan dan terus bergerak mengelilingi bumi dan akan kembali ke tempat semula sekitar 70 tahun sekali, yang mana mampu melenyapkan apapun yang dilewatinya sehingga akan mengakibatkan kepunahan massal. Kambing punah, kuda punah, embek punah, domba punah, pocong, kuntilanak, bahkan ramatuk semuanya akan punah. Dan itu semua salahnya Gilbert. Tapi sepertinya Gilbert tidak merasa bersalah, bahkan dia tidak percaya apa yang Dr. Henry bicarakan. Setelah sedikit menidurkan zombie dengan sebuah senapan Gatling gun, Alice dan ayahnya pun dibawa keluar supaya mereka tahu apa dampak dari kebocoran fasilitas nuklir tersebut. Dari kejauhan badai radiasi raksasa pun mulai mendekat dan sepertinya kali ini seluruh manusia tidak akan ada yang selamat. Lequel? La Terre est ronde. Maka dari itu tidak ada cara selain membunuh Gilbert sekarang juga untuk merubah masa lalu. Namun Alice yang menyayangi ayahnya memberikan solusi lain yang mungkin bisa merubah masa depan tanpa harus ada yang dikorbankan. Mereka pun membawa keduanya ke tempat di mana sisa-sisa manusia yang selamat berlindung. Sementara itu di dalam markas, kita panggil saja Mang Bebeng, didatangi oleh patroli waktu yang gentar Argentinir sedang mencari Alice dan ayahnya untuk membawa mereka kembali ke waktu yang seharusnya mereka berada. Don Richard, je suis dangereux. Mais en fait... Mang Beben pun terbunuh secara tidak sengaja. Gilbert mengutarakan pemikirannya tentang semua hal yang terjadi di sini bukanlah urusannya dan dia tidak peduli pada semua orang yang akan segera musnah dilahap oleh awan radiasi. Tu n'as pas compris, je me fous des futurs Régis et des futurs Boris. Ce qui m'importe c'est toi. Yang dia pedulikan hanyalah masa depan Alice dan uang. Goblok si Alberto. Sementara itu patroli waktu kini sudah menemukan markas dan mencoba memaksa masuk ke dalam ruang kendali. Namun si dokter segera mengaktifkan protokol penghancuran diri. Di lain sisi, Alice dan ayahnya yang berhasil keluar sedang dikejar oleh para zombie yang haus dan kelaparan. Namun saat mereka berlari tidak menyadari bahwa tempat yang dituju adalah jalan buntu. Pasrah dengan keadaan menerima kematian dengan cara dimakan zombie, tiba-tiba datanglah Rep dan temannya bak pahlawan yang menyelamatkan Alice beserta Gilbert. Dengan menggunakan alat pengendali waktu yang berada di tangannya, Rep akan membawa mereka semua ke tempat aman dan ketika semua telah berpegangan, C'est quoi ça? Vous avez oublié de la recharger. selalu saja masalah datang di saat yang tidak tepat dan mengakibatkan mereka semua terjebak di tengah-tengah kerumunan zombie. Tidak lama kemudian datang bala bantuan dari sisa para penduduk yang didominasi oleh anak-anak memancing para zombie untuk menjauh dari area tersebut, dan mereka pun berhasil selamat dan berlindung ke dalam markas para penduduk. Namun patroli waktu yang telah menemukan peta markas para penduduk segera mengejar dan menyerang. Peperangan yang tidak seimbang di mana para penduduk menggunakan batu, kayu, dan sapu sebagai senjata. Para polisi waktu melemparkan granat aktif untuk membalas serangan para bocah. Tetapi untuk menyelamatkan semuanya, Henry dengan sigap segera menangkubani, memerungkuti, menutupi bom tersebut dengan tubuhnya. Don Alice dibawa bertemu bos besar patroli waktu yaitu Teh Mira untuk dibujuk dan dirayu supaya tidak menghentikan ayahnya mengizinkan pembangunan fasilitas nuklir. Alice yang sudah membulatkan tekad tetap pada pendiriannya untuk merubah garis waktu dan menyelamatkan dunia. Setelah Teh Mira gagal membujuk Alice, ia dipertemukan dengan dirinya sendiri namun versi masa depan yang sudah berusia 33 tahun. Vieille? 33 ans, c'est pas vieille. Si, quand même, mais... Dengan pemikiran yang sudah berubah dan mendukung para patroli waktu, Alice mulai bimbang dengan keputusan apa yang harus dia ambil kali ini, sampai akhirnya mereka dipulangkan kembali ke tahun di mana seharusnya mereka berada. Sementara itu Rep dan kawannya harus dihukum karena dianggap sudah melakukan kejahatan waktu. Vos activités criminelles prennent fin aujourd'hui.
Cette fois c'est fini. Di lain sisi, badai radiasi raksasa sudah benar-benar dekat dengan markas dan siap meluluh lantahkan segalanya. Dan ternyata kita juga diperlihatkan Dr. Henry masih selamat dikarenakan dia bukan manusia seutuhnya, melainkan seorang humanoid. Pas du tout. Docteur, Quoi? on a un souci. Di lain tempat, Alice dan ayahnya didatangi oleh patroli waktu. Motherfucker! Il se passe quoi là? Gilbert! Faites ce que vous deviez faire ce matin et tout ira bien. Para polisi waktu yang sedang menjatuhkan hukuman kepada Rep Saprakanca menerima alarm peringatan secara mendadak bahwa entah mengapa perubahan waktu sedang terjadi. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Sang bos besar pun langsung bertindak untuk mengembalikan alur waktu supaya tidak berubah. Dan ternyata itu adalah efek dari Gilbert yang merubah pikiran untuk tidak mengizinkan pembangunan fasilitas nuklir tersebut. Et la centrale? Je crois qu'elle aurait pas aimé ça. Si Rep Saprakanca akan dihukum dengan memasukkannya ke lubang hukuman yang dimana di sana tidak terikat oleh waktu, atau bisa kita sebut juga void area. Salah satu dari patroli itu yang bernama Louis pun berkhianat dan memilih untuk menolong Rep dan menyelamatkan dunia. Y'a quoi? Y'a toi! Sehingga pertarungan antara Louis dan atasannya pun tak lagi terelakkan. Dibarengi dengan koreografi yang pas-pasan dan efek CGI yang terkesan irit, mereka bertarung untuk menambah suasana di film ini menjadi lebih intens. Yang mana sudah kita tahu kemenangan sudah pasti milik atasannya. Bye-bye. Di lain tempat, pertarungan pun sedang terjadi di mana dengan alat pengendali waktu mereka berpindah-pindah ke masa lalu. Bahkan sampai di mana perang dunia sedang terjadi sampai-sampai alat pengendali waktu mengalami error. Di antara ledakan dan peperangan mereka bertarung habis-habisan. Selain daripada itu, di masa depan gemuruh badai yang mengandung radiasi nuklir mulai mendekat dengan kecepatan tinggi. Dan setelah sampai di kota mereka tinggal dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Alice yang sudah berhasil diselamatkan berusaha menghubungi ayahnya agar tidak memberi tanda tangannya, namun terlambat. Yang menjawab adalah Teh Mira, sang bos patroli waktu. Alice? C'est trop tard. Setelah sang ayah yang terpaksa harus menandatangani izin pembangunan, di masa depan kabut radiasi pun mulai melahap seluruh umat manusia. Rep sudah pasrah dikarenakan misinya yang gagal untuk merubah kodrat, menyelamatkan anak-anak dan tim yang berada di masa depan. Tiba-tiba getaran hebat mendistorsi ruang dan waktu yang membuat benda-benda dan orang di sekitar Rep lenyap seketika. Hal itu bisa terjadi dikarenakan Alice yang pergi ke masa lalu, di mana dirinya sedang dilahirkan, yang mana mengancam sang dokter Sangkan menyelamatkan ibunya, bukan bayinya, yang berarti Alice akan tewas saat sedang dilahirkan. Les deux. La mère. Pas la fille. Distorsi mulai menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Barang-barang dan orang-orang di sekitar Gilbert pun mulai lenyap satu persatu. Menandakan Alice berhasil membunuh dirinya sendiri saat bayi dan memicu perubahan alur waktu yang kini mulai terjadi. Karena tahu jika waktu berubah maka ingatan kehidupan di alur waktu ini juga akan menghilang, Gilbert pun tak bisa lagi membendung kesedihannya. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, je veux pas l'oublier. Alice. Dan tak ingin melupakan satu-satunya anak yang dicintainya, sambil menutup mata seraya meneriakkan nama Alice, keadaan di sekitarnya pun sudah berubah total ke alur waktu yang baru dengan ditemani dua orang anak dan istri tercinta yang masih hidup. C'était le nom de votre sœur? Seolah dunia yang hancur itu tak pernah terjadi, semua orang melupakan bencana tersebut, bahkan orang-orang di masa depan pun merasa tidak pernah mengalami penderitaan akibat badai radiasi nuklir. On va bien le nuage, tout ça. Comme s'il avait jamais existé.
Yang bisa mengingat hal itu hanyalah orang-orang yang terlibat langsung atas perubahan realitas tersebut. Bahkan di sini, Alice masih hidup padahal dia telah membatalkan kelahirannya sendiri. Yang berarti Alice adalah fenomena paradoks keberadaan realitas lama di atas realitas yang baru. T'as réussi à annuler ta naissance. Pour autant, tu ne pouvais pas disparaître parce que sinon, ça aurait annulé ton acte. Tu existes sans avoir existé. Tu es une SDF de la réalité à présent. Tamat. Hikmah yang bisa kita petik dari film ini yaitu kehidupan masa depan kelak tergantung dari apa yang diperbuat di masa lalu, yaitu hari ini. Sugan gitu, ge. Setiap malam ku selalu mimpikan dirimu yang selalu ada di dalam hatiku.